وصلاح الجسد والروح وتوبة النسو إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين مكان حلت أرواحهم من مشارق المغربية ثم خصوصا أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم إلى روح حبيب عبد الله بن الحداد أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أن العذر صادق غايته إسقاط الحرج وأما الثواب فلا يحصل إلا بالفعل. نعم قد يحصل الثواب لمن تعذر عليه الحضور من كل وجه كالذي يكون عذره الإسهال المتواتر أو الحبس عدوانا ونحو ذلك، أو لا يتعذر عليه الحضور ولكن يلحق بسببه لمسلم غيره مشقة شديدة كالذي يكون عذره تمريض الضائع ونحوه. فصاحب هذه العذر والذي قبله إن قارن عذرهم الحسن والتحسر على ترك الحضور حصل لهم الثواب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diterangkan tentang kewajiban Jum'ah dan juga keutamaan salat berjamaah. Hendaknya jangan sampai ada satupun yang meninggalkan, karena meninggalkan Jum'ah haram, meninggalkan jamaah khilaf. Yang jelas orang yang mukmin itu tidaklah mungkin dia tadi itu berhenti untuk mengkais pahala dari Allah sehingga puncaknya dia masuk surga Allah. La yashba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak merasa kenyang orang mukmin dari kebaikan yang ia kaisnya sampai sehingga puncaknya dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak belum di surga, orang mukmin itu terus berusaha untuk mencari kebaikan. Baik. Wa'alam, ketahuilah, annal udhra, bahwa halangan as-sadiqa yang benar-benar, halangan yang dinyatakan beneran, bukan bohongan, yang bisa diterima, ghayatuhu, puncaknya adalah isqatul haraj, yaitu menggugurkan dosa, menggugurkan resiko. Orang itu kalau dia ada uzur, dikatakan berhalangan Jum'ah, itu sekiranya tidak mendapatkan dosa kalau meninggalkan. Nah, baru itu dikatakan udhrus shadiq, udzur yang benar-benar. Kalau masih dosa, bukan dikatakan udzur. Wa amma tsawab, adapun pahala, fala yahsul, maka tidak bisa didapatkan illa bil fi'il, kecuali dengan melakukan. Pahala Jum'ah itu akan bisa didapatkan kalau dilakukan. Pahala berjamaah juga demikian. Naam, ya, God yahsul, kadang-kadang bisa mendapatkan pahala itu, yahsul ats-tsawab, liman ta'adzar, bagi orang yang berhalangan, alaihi, baginya itu man, al-huduru, untuk menghadiri Jum'ah, min kulli wajah, daripada segala cara. Musafir enggak sholat Jum'ah, apakah dapat dia pahala Jum'ah? Ya enggak.
dia harus melaksanakan Jum'ah baru akan mendapatkan pahala Jum'ah. Kecuali kalau udhurnya itu nggak bisa dihindari dari segala cara. Walaupun tidak sholat Jum'ah, walaupun tidak sholat berjamaah, tetap mendapatkan pahala Jum'ah dan jamaah. Contoh, kalladzi yakunu udruhu al-ishal al-mutawatir. Seperti yakunu udruhu yang menjadi udhurnya dia al-ishal. Berak-berak. Mencret-mencret. Muntaber al-mutawatir yang berterus-terus, buang air besar yang terus-menerus. Lah sulit ini. Orang kalau sudah sakit yang nggak bisa ditahan, keluar, paham ya? Mencretan, apa kalau sekarang diare yang parah, bukan yang nggak parah ya. Lah ini mau dipaksa untuk sholat Jum'ah ya, apa tambah najis semuanya masjid nanti. Ini berarti udhur shadiq. Ini berarti udhur yang beneran ini. Ini ta'adzur alaihil hudur min kulli wajah. Sulit untuk hadir dengan segala cara. Nggak bisa untuk dihindari sudah. Paham nih ya? Kalau memang bisa untuk menghadiri sholat Jum'ah, tapi memang ada udhur yang bisa diterima seperti musafir misalnya, paham ya? Maka tetap nggak bisa mendapatkan pahala Jum'ah kecuali dengan hadir. Karena bukan min kulli wajah. Udhurnya bukan dengan segala cara sudah. Masih ada cara-cara untuk bisa hadir. Awil habsa udwanan, atau orang yang ditawan karena terdolimi, dia dipenjara. Dia dipenjara sudah, dia sebetulnya nggak salah tapi disalah-salahkan, sehingga dia nggak bisa sholat Jum'ah. Maka orang itu dikatakan ya ta'adzar alil hudur min kulli wajah, tidak bisa hadir dengan segala cara. Nggak sholat Jum'ah tetap dapat pahala, nggak sholat jamaah tetap mendapatkan pahala. Wa nahwa dzalik, atau yang semisal itulah. Waduh, sekarang ini lagi terjadi perang, saudara. Nggak bisa dihindari, nggak bisa keluar dari rumah karena sudah dilarang untuk keluar dari rumah misalnya. Ya udah, itu berarti udzur dengan segala upaya yang sehingga dia mengharuskan meninggalkan Jum'ah atau meninggalkan jamaah. Begitu pula dokter yang lagi ngoperasi, Jum'atan ditinggal, buyar pasiennya. Itu berarti udzur ya ta'adzar alil hudur min kulli wajah, tidak bisa dihindari itu udzur. Nggak ada peluang untuk menghadiri Jum'ah atau berjamaah, yang demikian tetap terhitung mendapatkan pahala. Aula yata'adzar, atau orang itu tidak berhalangan alil hudur, baginya untuk hadir, bisa hadir walakin tetapi yalhaq bisababihi, akan menyusul karena sebabnya dia hadir, bisababil hudur, li muslimin ghairi, bagi orang muslim yang lainnya, masyaqqatun syadidah, masyaqqah, keberatan yang sangat. Kalau dia hadir, dia bisa hadir, tapi yang ditinggal ini dalam bahaya. Yang ditinggal dalam bahaya. Kalladzi yakunu udhruh, seperti yang menjadi udhurnya dia tamridud dha'i', merawat orang yang terlantar. Wa nahwahu, atau yang semisalnya. Ada orang yang nggak ada yang jaga, sudah nggak ada yang jaga. Harus dia yang jaga. Sakit dia, harus dia yang merawat.
Ini bahaya ini. Atau perempuan lagi hamil mau melahirkan, tidak ada bidan kecuali dia laki-laki misalnya, atau suaminya itu adalah seorang dokter kandungan, tidak ada yang lainnya yang mampu, ya berarti orang tadi itu boleh meninggalkan Jum'ah atau meninggalkan jamaah, tetap mendapatkan pahala Jum'ah dan jamaah. Kenapa? Karena kalau dia memaksa hadir akan terjadi malapetaka atau bahaya kepada orang muslim yang lain. Paham nih ya? Fasahibu hadzal udri, maka orang yang memiliki udzur ini, walladzi qablahu, dan udzur yang sebelumnya, yaitu yang dengan segala upaya nggak bisa dihindari, harus meninggalkan Jum'ah, seperti orang yang diare berat tadi itu. In qarana udzrahum al-huzn, jika membarengi udzurnya dia al-huznu, sedih, wa tahassuru, dan penyesalan, ala tarkil hudur, atas meninggalkan hadirnya Jum'ah atau jamaah, hasala lahumuz tsawab, berarti mendapatkan dia pahala. Kalau ada orang kena penyakit diare, jalan terus perutnya ini, dia nyesel, ya Allah, saya sebetulnya sholat Jumat ini ya apa, tidak mampu saya, takut nanti akhirnya keluar terus, bahaya ini, nanti najis nanti masjid. Paham ya? Maka orang ini tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia menyesal meninggalkan itu. Alhamdulillah saya sakit, berarti saya nggak sholat Jum'ah. Loh, ya nggak dapat pahala kalau begitu. Orang mukmin itu nyesel kalau nggak mampu melakukan kebaikan. Tajidul mukmin, kata Nabi, yastahidu fima yutiq wa yatahassaru fima la yutiq. Kamu akan mendapatkan orang mukmin itu yastahid fima yutiq, kalau dia mampu semangat, nggak mau dia ninggalkan, nggak mau dia ngambil rukhsah itu, kadang-kadang nggak mau, semangat. Mutahassir fima la yatiq, orang mukmin itu nyesel kalau nggak mampu. Ya Allah, sayang sekarang malam Sabtu sebetulnya waktunya pengajian, saya lagi musafir sekarang, ya Allah sayang. Orang mukmin itu kalau ketinggalan kebaikan nyesel, bukan alhamdulillah. Ini ada beberapa santri misalnya, ustadznya lagi sakit, libur, nggak belajar, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ustadznya sakit, kalau perlu ustadznya mati nih alhamdulillah. Lah ini kan nggak bener. Santri yang beneran itu kalau dia belajar giat, kalau libur nyesel dia, ya Allah sayang, kok saya mendapat belajar kan dapat ilmu tambahan sekarang. Begitu, itu mustahil. Itu orang santri yang beneran. Tapi kalau santri kalau libur seneng, alhamdulillah, seperti masuk surga. Itu bukan santri beneran, ini tandanya calon goblok masa depannya. Karena itu tidak demikian orang mukmin. Orang mukmin itu jika dia tadi itu mendapatkan udzur, dia nyesel karena dia ketinggalan amal kebaikan. Yang demikian ini mendapatkan tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini kita harus bisa membedakan, ada udzur halangan yang bisa diterima, itu disebut udzur shadiq, itu udzur yang beneran. Ada udzur yang tidak bisa diterima, itu namanya udzur kadzib, bohongan berarti. Pusing saya, ya Allah pusing, kalau saya puasa ini sakit saya ini, tapi ngerokok enggak sakit, kerja enggak sakit, ngerges sedikit enggak Jumatan. Tapi kalau urusan suhul, urusan kerja,
keluar dia. Lah, ini bukan udzur shadiq, ini kadzib. Ini udzur halangan yang bohong, nggak bisa diterima. Allah Ghafur Rahim. Allah itu Maha mengampuni dosa. Iya, wa adzabu alim. Azabnya juga menyakitkan, jangan dibuat mainan. Allah yang Maha Rahmat itu jangan dibuat mainan, harus dihargai, harus dihormati, harus diagungkan, harus dipatuhi, bukan dimain-mainkan begitu. Kewajiban Tuhan dibuat main-main. Memangnya sholat Jumat itu merugikan apa sih? Memangnya sholat berjamaah merugikan apa? Berapa jam sih kamu harus melakukan itu? Hanya menitan, paling top setengah jam atau 1 jam lah. Mungkin kamu di hadapan televisi lebih lama, mungkin kamu ngobrol urusan yang tidak ada jalurnya, tidak ada tujuannya, lebih lama. Karena itu jangan main-main tentang kewajiban Tuhan. Kamu harus bertanggung jawab nanti di hari kiamat kepadanya. Orang yang mukmin menjaga, ini tugas saya sebagai hamba Allah, tugas saya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan sama orang-orang dulu itu, kira-kira kalau ada pengumuman orang yang hadir sholat berjamaah dikasih 1 juta, gimana? Berangkat nggak? Berangkat. Lu saya ini rematik, tetep nggak apa-apa Beb, saya berangkat, siap kok, masih kuat saya. Lu saya ini nggak bisa jalan, kamu ini nggak bisa jalan, nggak apa-apa Beb, nanti anak saya gendong saya. Kenapa? 1 juta per waktu. Hah? Ini kalau 1 juta, kalau Allah naruh dapat pahala, dapat surga, kok nggak begitu? Kok nggak mau begitu? Maka kalau udah demikian, berarti kamu lebih mementingkan dunia daripada akhirat kamu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu memang lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih mahal, lebih baik, lebih nikmat dan kekal. Paham nih ya? Malah orang dulu kalau sudah urusan akhirat gak mau ditukar sama dunia, gak mau ditukar. Kalau udah waktunya baca Quran, ada orang misalnya yang mau ngasih 1 miliar, gak mau. Lebih baik baca Qurannya daripada 1 miliarnya. Begitu orang dulu. Orang sekarang baca Yasin supaya dapat rezeki, tengah-tengah baca Yasin dapat rezeki, dan ditutup nores ini. Kalau orang dulu Qurannya lebih mahal, ibadahnya lebih berharga, sampai di antara mereka nih, antara maghrib dan isya seperti sekarang ini, sampai di antara mereka, la'an akulal khara ahab ilayya min an atakallama 'anid dunya fima bainal maghrib wal isya. Aku ini lebih mampu makan kotoran daripada membicarakan urusan dunia antara maghrib dan isya. Artinya lebih jijik membicarakan dunia antara maghrib dan isya daripada makan kotoran. Kalau ada orang makan kotoran kambing, jijik gak? Iya, muntah, mereka jijik kalau melihat ada orang urusan dunia antara maghrib dan isya. Mereka. Kalau kita kan enggak. Nah, karena itu ini semuanya sebenarnya kadar iman. Kadar iman yang membuat orang itu kuat, lebih cinta ibadah, itu iman sebenarnya. Kalau sudah iman lebih bergelora dalam hati, maka ibadah akan terasa nikmat. Kenapa? Iman dan ibadah ini selalu berhubungan. Tapi kalau imannya kurang, ibadah menjadi berat, malah petaka.
malapetaka, beratnya setengah mati. Saya mau tanya, kalau misalnya kamu dibanguni, wih, cepat bangun, 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 bangun. Ini, ada duit 5 juta, bangun, bangun. Langsung, alhamdulillah, mana? Langsung. Kalau dibangun, sholat. Oh, ngantuk saya. Lah. Kalau orang dulu nggak begitu. As-salatu khairum minan naum. Bangun, sholat. Gitu orang dulu. As-salatu khairum minan naum. Tambah ngoroknya tinggi. Tahu apa yang membedakan al-iman? Karena itu sebenarnya kita harus ngobati nih. Penyakit ini harus kita obati, nggak boleh kita buat biarkan. Parah lu ini, parah. Parah. Orang kalau berat sholat, baca Quran, Jum'ah, berjamaah, itu masih lebih mendingan loh daripada benci Jum'ah, benci berjamaah. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kadang-kadang maaf. Kita yang punya istiqomah itu. Punya istiqomah. Ketinggalan, mungkin karena ketiduran atau kecapean, senang kita. Allah, nikmatnya tidur sampai saya nggak sholat subuh. Wah, nikmatnya tidur. Seharusnya menyesal, ya Allah, ketiduran saya sampai nggak sholat subuh, astagfirullahaladzim. Kalau perlu dibarengi dengan sedekah, disesali, walaupun ada dosa. Cuma kalau ketinggalan Liverpool, apalagi itu, Barcelona, ketinggalan itu nyesel. Ya Allah, ketiduran saya, nyesel saya. Loh, nyesel sama bal-balan, nggak nyesel sama sholat. Iman, sekali lagi iman. Karena itu obati. Nanti akhirnya semakin parah. Kita berbicara udzur. Udzur untuk sholat Jum'ah atau sholat berjamaah. Di antaranya sholat Jum'ah, sholat jamaah udzurnya ini adalah ada sakit. Yasyukku ma'ahu al-qasad. Kalau berangkat memang berat, seperti tadi itu ya, sakit beneran, bukan sakit-sakitan. Nah, ini dimaafkan untuk meninggalkan jamaah dan juga Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan di dalam urusan agama daripada masalah-masalah yang berbahaya, urusan-urusan yang membahayakan, nggak ada. Kewajiban yang Allah berikan itu semuanya kita mampu untuk melaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif, kewajiban, kecuali kita mampu. Kalau nggak mampu masih diringankan loh. Nggak mampu sholat berdiri, duduk, gitu. Bukan berarti kalau dia ada sakit sedikit, wah, Islam itu tidak memberatkan, tinggalkan loh. Tidak boleh kalau ninggalkan. Cuma kita kompromikan dengan keadaan, boleh. Bukan berarti tidak melakukan. Orang yang musafir, kalau dia keberatan, dia tadi itu berpuasa, boleh nggak puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki yang ringan, yang mudah. Allah tidak menghendaki yang sulit. Baik. Kalau penyakitnya itu hanya sakit gigi, kalau penyakitnya itu hanya pusing, kalau hanya gerges yang ringan, panas yang ringan, ya berangkat. Jangan kamu beralasan itu. Kebeler dah sembahyang Jumat. Ini tidak benar ini, kesandung misalnya nggak berjamaah. Ini apa ini? Yang lainnya yaitu al-matar, hujan
yang sekiranya bisa membasahi pakaian. Loh, saya punya payung, jalan, jangan ditinggalkan. Kalau sekiranya itu membuat pakaian kamu itu basah, atau maka kamu boleh meninggalkan berjamaah. Begitu juga Jum'ah, apalagi kalau sudah banjir, tapi nggak disyaratkan banjir ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah fa asabana matar falam yabulla asfalani alina fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu fi rihalikum. Waktu zaman Hudaybiyah kami bersama Nabi, kemudian turun hujan tapi nggak sampai bahwa ini banjir atau becek, artinya hujan yang lumayan tapi tidak sampai menderesi. Malah ada diumumkan, sholatlah ada di rumah, nggak usah berjamaah, nggak apa-apa, sholat di rumah kata Nabi. Jadi adzannya menyatakan sallu fi rihalikum, sholat di rumah. Boleh di masjid ini misalnya kalau sudah hujannya bahaya, akan terjadi nanti banjir besar, sallu fi rihalikum, diumumkan sholat di rumah, jangan dipaksa, kintir semuanya orang-orang nanti, hanyut semuanya nanti orang-orang. Kemudian diantaranya yang bisa meninggalkan berjamaah kalau sudah tidak bisa ditahan untuk kencing atau berak atau kentut, atau lapar yang harus dia makan. Kalau waktunya masih ada, makan dulu, biar nanti sholatnya nggak mikir Bali, nggak mikir serundeng, nggak mikir rawon, fokus khusyuk. Biar nanti sholatnya nggak cepet-cepetan sambil mules, yang dipikir WC nanti. Karena itu selesaikan, tapi dengan catatan waktu masih memungkinkan. Karena itu kalau Anda mau hadir berjamaah atau Jum'ah, sebelum setengah jam masuk kamar mandi, selesaikan ada di situ. Pikir apa ya yang akan mengganggu kamu? Iya, saya belum sarapan, makan dulu. Tapi kalau sudah waktunya sempit, wajib ditahan kalau mampu. Wajib ditahan. Kenapa? Harus melaksanakan kewajiban dulu. Paham ya? Baik. Kata Nabi, idza hadaral 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya. Kalau sudah hadir makan, kamu lagi lapar, sudah qomat sholat ini, nggak apa-apa, makan dulu. Kalau waktunya masih memungkinkan, bisa berjamaah dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah nggak memungkinkan, ini Jumat ini bukan jamaah, kurang 3 menit sudah, apalagi sudah qomat, tak tutup no di lurong piring. Ya, sholat asar kamu nanti bentar lagi. Ya nggak bener itu. Kenapa? Kalau sholat lagi ada makanan, kamu lapar, itu akan mengganggu betul. La sholata bihadrati ta'am. Tidak dianggap sholat kalau di hadapan makanan. Maksudnya tidak sholat yang sempurna itu namanya. Kemudian yang berikutnya yaitu bahaya terhadap diri atau harta. Waduh, kalau saya sholat ini Ustaz, ini saya bisa sakit, saya bisa mati. Beneran memang, karena ada peperangan misalnya, atau harta. Waduh, ini maling-maling sekarang sudah lagi mengerumuni kampung kita. Ya mau diapakan kalau begitu? Karena itu sebenarnya keselamatan harta itu penting. Di sini peran daripada pemerintah untuk bisa melindungi. Sholat Jumat sepeda motor hilang, kurang ajar nggak? Ini maling capopo ini. Ini maling yang model demikian ini seharusnya hukumannya bukan 2 tahun, 200 tahun itu. Ini akhirnya orang yang beribadah takut begini nih, nggak bener ini. Yang terakhir diantaranya yaitu
Kalau ada keluarga kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, yang khawatir kalau ditinggal bisa mati atau nggak ada lagi yang merawat yang lainnya, itu boleh untuk supaya diurusi itu, meninggalkan Jum'ah pun juga diperbolehkan. Karena itu penting sekali untuk kita memahami udzur-udzur yang bisa diterima tadi itu. Permintaan surat Al-Fatihah. Kalau boleh ditambah, diantaranya juga bagi orang yang makan makanan yang berbau, hendaknya dia tadi itu boleh mengulur waktunya daripada sholat jamaah untuk membersihkan itu semuanya, karena akan mengganggu yang lainnya. Habis makan bawang 1 kilo mlebu masjid, banger. Lah ini jangan terjadi. Karena itu kalau mau masuk masjid atau bergabung dalam majelis, teliti badannya kamu. Mulut itu dibersihkan, badannya juga begitu. Telung dino ndak atus mari ngono hadir majelis. Buyar majelis ini nanti akhirnya. Karena itu pentingkan untuk rapi, pentingkan untuk bersih, pentingkan untuk tatoyub, membuat membawa minyak wangi. Karena itu semuanya dianjurkan untuk melengkapi ibadah kepada Allah. Termasuk juga misalnya sejadah. Saya ini kadang-kadang masuk ada di masjid, dilanggar sejadah, sujud dah ambekan saya. Ampun, ini tidak mufakat begitu loh. Itu yang demikian itu dilempit, jangan dibeber. Alhasil segala sesuatu itu harus diperhitungkan, karena hal yang demikian ini dilarang dalam Islam. Malah Nabi SAW bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana. Kalau memang makan bawang yang mentah, jangan hadir majelisku lo ya, jangan masuk masjidku. Begitu juga jangan nanti rokokan bareng sembahyang Allahu Akbar, babmu udah beres. Seharusnya kamu tadi itu kalau mau melakukan itu sejauh mungkin, kemudian setelah itu kumur, pakai sikat gigi, ketika ibadah benar-benar rapi, nggak pakai rokokan ya babi mambu, apa maning di rokokani. Nah ini maksud saya, ini penting dipelajari supaya ibadah kita adalah benar. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan menjadi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit, Al-Walidah, dan juga Bapak Hizbullah Habib Salim bin Abdullah bin Masyatiri. Kemudian untuk yang meninggal dunia, untuk yang punya hajat, yang hamil, semoga mereka semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan Allah terima segala amal kebaikan. Yang sakit Allah berikan kesehatan dan afiat, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang hamil insyaallah selamat melahirkan dengan selamat, anaknya jadikan anak yang saleh. Al-Fatihah.